Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fandi Indra Pratama Eskom Mkom dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Naila Kamila Saputri dengan NIM 21130404195. Di sini saya akan memaparkan tugas untuk memenuhi syarat UAS dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disingkat SIMRS. Untuk merancang sistem informasi manajemen RS, saya menggunakan dua pola arsitektur, yaitu MVC dan RESTful API. Yang pertama, ada pola arsitektur MVC. MVC yaitu sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi tiga bagian yang terdiri dari model, view, dan controller. Dalam model tersendiri, itu bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, dan memanipulasi dan mengorganisasi data yang ada di database. Kemudian ada view, yaitu bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Terus ada controller, yaitu bagian yang bertugas untuk menggabungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Kedua, ada implementasi sistem SIMRS-nya. Ada model yang terdiri dari patient model untuk mengelola data pasien, medical record model untuk mengelola data rekam medis, inventory model untuk mengelola data inventaris. Keempat, ada financial model untuk mengelola data keuangan. Kemudian ada view yang terdiri dari patient view untuk formulir pendaftaran dan detail pasien, ada medical record view untuk menampilkan rekam medis, ada inventory view untuk tampilan stok inventaris, yang terakhir financial view untuk tampilan pembayaran dan laporan keuangan. Yang terakhir ada controller yang terdiri dari patient controller untuk mengelola alur pendaftaran pasien, kemudian medical record controller untuk mengelola alur rekam medis, kemudian inventory controller untuk mengelola alur inventaris, kemudian ada financial controller untuk mengalur keuangan. Di sini ada diagram MVC, yaitu terdiri dari view, controller, dan serta model. Kedua, ada pola arsitektur RESTful API. RESTful API yaitu cara untuk berkomunikasi antara aplikasi menggunakan metode HTTP dan prinsip-prinsip tertentu yang menjadikan interaksi data lebih terstruktur dan efisien. RESTful API ini digunakan untuk komunikasi antara klien dan server, memungkinkan sistem untuk mengakses sumber daya melalui URL dan metode HTTP. Atau di dalam HTTP ada get, post, put, and delete. REST ini sebenarnya singkatan dari Representational State Transfer, yang mungkin terdengar rumit. Tetapi mari kita pecah menjadi potongan-potongan yang lebih mudah dipecahkan. Yang pertama ada representational. Ini berarti bahwa apa yang kita kirim dan diterima melalui API, yaitu representasi dari data atau informasi tersebut. Kemudian ada state. State ini merujuk pada kondisi atau status dari data yang dikirimkan. Kemudian ketika ada transfer. Transfer ini yaitu proses pengiriman dari data satu ke tempat yang lainnya. Next, kemudian ada implementasinya. Komponen sistem arsitektur ini yaitu ada endpoint, atau ini adalah URL yang mewakili sumber daya tertentu, misalnya pasien dan rekam medis. Untuk HTTP methods tersendiri ada get untuk mengambil data, kemudian post untuk membuat data baru, kemudian put untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Dalam implementasinya tersendiri ada endpoint yang terdiri dari garis miring API, garing patients untuk mengelola data pasien, kemudian ada garing API, garing medical records untuk mengelola data rekam medis, kemudian ada garing API, ada garing API, garing inventory untuk mengelola data inventaris. Yang terakhir ada garing API, garing finansial untuk mengelola data keuangan. Untuk contoh endpoint-nya yaitu get garing API, garing
patients untuk mengambil daftar semua pasien. Kemudian ada post garing API garing patients untuk menambah pasien baru. Kemudian ada put garing API garing patients dalam kurung ID untuk memperbarui data pasien berdasarkan ID-nya. Kemudian terakhir ada delete garing API garing patients dalam kurung ID untuk menghapus pasien berdasarkan ID. Ini ada diagram RESTful API-nya. Terus selanjutnya ada flowchart alur sistem SIMRS. Yang pertama ada pendaftaran pasien. Untuk pendaftaran pasien tersendiri langsung mulai, kemudian isi formulir pendaftaran, kemudian submit formulirnya, kemudian simpan data pasien di dalam database, kemudian ada tampilkan notifikasi sukses, kemudian proses selesai. Selanjutnya, ada pengelolaan rekam medis. Langsung proses mulai, kemudian pilih pasien. Di sini pengguna memilih pasien yang datanya akan diupdate. Kemudian ada memasukkan detail rekam medis. Di sini pengguna menginput data rekam medisnya. Selanjutnya, ada submit rekam medis. Di sini server menyimpan data ke data. Nomor 2 ada pengelolaan rekam medis. Langsung saja kita mulai, terus kita pilih pasien, kemudian memasukkan detail rekam medisnya. Di sini pengguna menginput data rekam medis, kemudian ada submit rekam medisnya, data akan terekam medis dikirim ke server, nanti simpan data rekam medis di database, kemudian tampilkan notifikasi sukses, dan proses akan selesai. Nomor 3 ada manajemen inventaris. Pertama, kita mulai, kemudian pilih tindakan inventaris atau bisa tambah, edit, atau hapus. Kemudian ada masukkan detail inventarisnya. Di sini pengguna menginput data inventaris, kemudian submit data inventarisnya, kemudian simpan data inventaris di dalam database, kemudian data tampilan notifikasi sukses, kemudian proses akan selesai. Nomor 4 ada administrasi keuangan. Di sini ada proses mulai, kemudian pilih pasien, kemudian masukkan detail keuangan. Di sini pengguna menginput data keuangannya. Selanjutnya akan submit data keuangan. Nanti data tersebut akan dikirim ke database. Terus ada simpan data keuangan di dalam database. Kemudian ada tampilkan notifikasi sukses dan proses akan selesai. Alur sistemnya seperti flowchart yang tadi saya jelaskan. Untuk kesimpulannya, sistem informasi manajemen rumah sakit yang dirancang dengan arsitektur MVC dan RESTful API menyediakan sistem yang terstruktur, efisien, dan dapat diskalakan. Pemisahan tugas antara model, view, dan controller memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem. RESTful API memastikan komunikasi yang efektif antara client side dan server side. Alur sistem yang jelas untuk pendaftaran pasien, pengolahan rekam medis, manajemen inventaris, dan administrasi keuangan memastikan bahwa data diinput, disimpan, dan dikelola dengan benar, mendukung operasi rumah sakit yang lebih efisien dan layanan yang lebih baik bagi pasien. Untuk daftar pustaka seperti ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.